Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiiyah. Untuk kali ini saya akan membahas terkait bagaimana proses menghitung nilai akhir berdasarkan nilai UTS, UAS, tugas yang dimana nanti ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada database-nya. Database-nya saya menggunakan ini MySQL yang ada di web servernya. Saya pakai Exam, web servernya pakai Exam. Nah, terus nanti yang kita harapkan adalah kita cukup mengentrikan nilai UTS, UAS, sama tugas, nanti langsung muncul nilai akhir dan nilai hurufnya. Kita buat tabelnya karena saya sudah punya database-nya. Nama database-nya adalah DTPBO. Kita buat tabelnya, di mana tabelnya ada kolom nomor, UTS, UAS, tugas, akhir, sama nilai huruf ya. Create tabel, create tabel DB nilai, kolomnya ada nomor, integer, UTS, integer, UAS, integer, tugas, integer, akhir, double, atau buat integer aja, atau double enggak apa-apa, double, dan karakter untuk huruf, karakter, panjangnya kita buat 2 kan ya, maksimal A, huruf kan ada A, ada AB, ada B, BC. Nah, tadi kita buat 2 aja. Oke. Terus kita buat pengisian, kita isi datanya 2 baris, kita coba 2 baris. Insert, itu nama tabelnya TB nilai, kolom yang kita isi cukup nomor, UTS, sama UAS dan tugas. Cukup kolom itu aja yang kita isi. Lainnya nanti yang nilai akhir sama hurufnya otomatis dari kita membuat suatu kondisi. Nah, value-nya nilai UTS-nya 78, UAS-nya 75, 80 tugasnya. Terus data yang kedua nilai UTS-nya 80, UAS-nya 85, tugasnya 90 misalkan. Oke, kita kirim. Maaf. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasil tabelnya. Nah, ini ada tabel mahasiswa, siswa, TB nilai. Tabel mahasiswa dan siswa itu sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa dicek di channel saya Nur Nafiiyah. Untuk TB nilai kita lihat isinya. Nah, ini kosong. Artinya memang ini enggak ada apa-apanya karena memang kita tadi tidak pakai primer key ya. Tidak pakai primer key. Kita nanti bisa ngisi nilai akhirnya jadi berubah dan nilai hurufnya juga berubah. Kita pakai bahasa Java, pakai IDE NetBeans. Kita mulai untuk membuat interface-nya. Kita buat interface-nya pakai JFrame Form. Jadi klik kanan di package-nya, New JFrame, tampil nilai. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah, kita tambahkan button untuk menampilkan sama tabel untuk data tadi. Nah, sudah. Kita buat ini
koneksinya ini tampil. Nanti koneksinya sekalian di sini di bottomnya. Jadi langsung di bottom ini tak terkoneksi dan langsung tampil datanya beserta hasil angkanya. Ya, hasil angkanya. Kita hilangkan dulu yang komentar-komentar biar tidak terlalu banyak code. Jadi yang tidak digunakan kita hapus saja. Terus hapus. Hapus. Kita hapus yang digunakan ya. Untuk terkait bagaimana membuat database ataupun penjelasan bagaimana membuat koneksinya, itu bisa dicek di channel saya juga di video sebelumnya ya, terkait database dengan IDE NetBeans ya. Saya lihat yang data saya dulu untuk biar tidak lama-lama ngoding. Jadi untuk koneksinya, jadi ini untuk membuat koneksi, saya copy ya. Jadi tadi di bottomnya ini untuk membuat koneksinya. Nah, ini kan masih merah, jadi dibiarkan aja enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini belum dideklarasikan. Kita buat deklarasinya di sini. Nah, di sini ini yang merah con ya. Jadi connection con. Terus nanti ada statement juga, ini merah biarkan, nanti memang belum ditambahkan library-nya. Statement st sama result set. Maaf. Nah, kurang spasi. Nah, ini yang merah-merah biarkan. Artinya memang belum ditambahkan library-nya. Kita copy aja library yang dari sini. Nah, ini import connection sama JTabel-nya. Oke, kita taruh di sini. Nah, sudah. Kalau sudah, nah ini ada double, kita hapus saja yang tadi. Nah, ada double. Oke, sudah. Kalau sudah, terus kita buat untuk header di apa ya, nama kolom-kolomnya kita sesuaikan. Public, oh maaf, publiknya P kecil ya. Public object data, datanya masih 0. Data nanti yang ada di dalam tabelnya. Nah, yang berikutnya adalah untuk kolom, nama kolom-kolomnya. Public string judul kolom atau judul aja, mulai dari nomor UTS, artinya nilai UTS, UAS, terus tugas, kemudian akhir, nilai akhir maksudnya, terus huruf. Oke, kalau sudah, terus kita buat untuk membaca datanya ya. Untuk membaca datanya, kita baca datanya, kita buat try-nya, terus kita buat case-nya, SQL exception udah. Kalau ada merah gini tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena memang ini belum ada. Tuh, kita buat st sama dengan tadi con titik create statement, terus rs sama dengan st titik execute query, membuat query-nya untuk membaca data yang ada di tabel tadi, yaitu nama tabelnya TB nilai ya. Kita cek ya, ini tabelnya namanya TB nilai. Oke,
kembali ke sini, select bintang from TB nilai. Udah. Terus kita buat metadatanya, result metadata. Nah, saya kurang hafal, kita ambil dari sini result metadata set. Oh, ada setnya, kurang set. Result set metadata m kurang spasi m sama dengan rs titik get metadata. Nah, kemudian kita baca kolom-kolomnya, berapa jumlah kolom ini, get kolom, get baris. Nah, saya ambil sampai sini. Ini ambil, saya jelaskan, tidak apa-apa. Yang pertama ini ya, result metadata M untuk ngambil data yang ada di hasil query-nya. Terus ini nanti baca berapa jumlah kolomnya ya. Terus jumlah barisnya ada berapa. Ini get row itu menghitung berapa jumlah barisnya. Kalau call jumlah kolom. Nah, ini baris dan kolom datanya nanti. Terus di sini oke. Tadi kalau merah biarkan, masalah selagi kita paham apa yang kita tulis ya. Terus selanjutnya jadi baris ST nomor 86 sampai nomor ini 93 itu membaca data ada berapa kolom dan ada berapa baris dari query ini, select bintang from n nilai. Nah, untuk mengambil nilai-nilainya ini yang digunakan untuk mengambil nilai-nilainya. Data X itu barisnya, 0 itu kolom. Nah, karena ini masih mau menghitung jumlah nilai akhir sama huruf, kita buat ini dulu sebentar ya. Double UTS UAS terus tugas sama akhir, terus string itu untuk huruf ya. Nah, terus kita ambil UTS sama dengan double titik parse double, karena semua yang diambil nanti itu selalu dianggap string, jadi harus dirubah. rs titik get value, nggak mau muncul get value, kok nggak mau, apa sih namanya, saya kok lupa. Get string ya, get string kok get value. Nah, rs titik get string. Nah, ini kolom yang mana? UTS ya, kolom UTS. Jadi ini kasih petik, ini sesuai dengan nama kolom yang kita buat tadi. Kalau kecil ya kecil, kalau besar kecil ya itu disesuaikan. Ini kolom yang kita ambil ya. Terus saya copy, saya ambil semua, tinggal merubah variabelnya. Ini UAS, berarti ini ya UAS. Ini tugas, ini variabel yang kita buat. Jadi yang saya blok ini. Nah, ini variabel yang kita buat. Kalau yang ini adalah kolom yang ada di tabel, jadi harus tahu. Terus tugas penulisannya harus sama. Nah, kalau akhir, nilai akhir dari rata-rata kan. Nah, misal saya buat rata-ratanya berarti UTS ditambah UAS ditambah tugas dibagi 3 ya. Udah, gini aja. Nah, nilai hurufnya kita buat A, B, C, D, E gitu aja, nggak usah A, B, B, C nggak usah. Yaitu jika akhir lebih dari sama dengan 0, biar nggak lama-lama, dan nah kayak gini, dan akhir kurang dari sama dengan 40, berarti hurufnya E. Else if jika akhir lebih dari 40 dan akhir kurang dari sama dengan dengan 55,
berarti nilai hurufnya maaf, kebanyakan sama dengan huruf sama dengan D. Terus else if jika akhir lebih dari 55 dan akhir kurang dari sama dengan 70, berarti huruf sama dengan C. Else if jika akhir lebih dari 70 dan akhir kurang dari sama dengan 85, dapat B. Dan yang terakhir else if jika akhir lebih dari 85 dan akhir kurang dari sama dengan 100, berarti hurufnya saya kesalahan nulis ngetik dan yang terakhir else nya error gitu aja, huruf sama dengan DD. Kan tadi panjangnya hanya mampu 2 ya, jadi kita sesuaikan. Nah udah, kalau sudah seperti ini kita tinggal nampilkan, di tabelnya, sama kita update ya, kita update di database-nya. Kita update, cukup seperti ini ngupdate-nya, rs titik nggak mau ya, rs sama dengan st titik sebentar, saya agak lupa, saya lanjut, mohon maaf tadi ke ini saya sambil lihat. Kalau kita mau mengupdate, jadi nanti datanya itu data yang di kolom kosong tadi, yang data ini kosong ya, akhir kosong, huruf kosong, maka nanti tersimpan, maka kita harus lakukan update. Berarti kita harus tahu perintahnya, st sama dengan count titik create statement, kemudian atau ini tidak perlu lagi, cukup langsung rs sama dengan st titik execute update, yang benar ya, execute. Nah update perintahnya adalah update, ini sambil saya lihat sebentar, update nama tabelnya, update-nya adalah TB, nama tabelnya TB nilai, set yang di update yang mana, yaitu yang akhir ya, akhir sama dengan, sambil saya lihat di sini cara penulisannya, oke. Akhir sama dengan akhir juga, kemudian kolom huruf sama dengan huruf juga. Sebentar saya lihat, kalau variabel cara nulisnya ya tetap sama, kita buat gini aja, petik gimana ya, petik 2, atau kita buat gini aja, nanti kalau ada merah kita perbaiki. Terus where dimana, kan ini x nya dimulai dari 0 karena memang indeksnya 0, berarti kita tambahkan dulu x plus plus, berarti x sama dengan 1 ya, atau langsung where nomor sama dengan x plus 1 atau x plus plus gitu, boleh sebenarnya. Oke, terus sudah, ini ada merah, nah ini berarti salah penulisan, kita sesuaikan
Sini ada petik 2 ini ya, kita samakan. Petik 1, petik 2 plus petik 2, petik 1 ini artinya itu jadi variabelnya itu variabel akhir. Jadi ini dibuat kayak gini. Huruf juga sama. Petik 1, petik 2 plus kemudian plus lagi petik 2, petik 1. Nah, kayak gini. Masih merah. Oh ya, yang ini juga sama. Petik 1, petik 2 plus terus plus petik 1, petik 2. Masih merah. Salah apa? Sebentar. Ya udah benar. Oh, langsung ST titik. Mohon maaf. Langsung ST titik, nggak ada RS. Nah, kayak gini. Nah, kalau masih merah kayak gini berarti sebentar. Kurang petik 2. Sudah. Masih salah. Oke, sudah tidak ada yang salah. Jadi ini tadi mungkin salah saya naruh petik-petiknya. Nah, seperti ini. Kalau sudah diupdate, terus kita ini tinggal nampilkan. Nah, sekarang kita lakukan untuk menampilkan. X++ agar berubah nilai X-nya. Terus kita untuk menampilkan di tabelnya masih dilanjut. Langkahnya adalah seperti ini. Ya, ini kita membuat untuk tabelnya, menampilkan datanya. Oke, kita sesuaikan. Nah, jadi RS ini nya sudah ada, berarti kita buat N, terus ini N, ini N, ini N, dan ini N. Kita sesuaikan variabelnya, resultnya adalah RS. Ini kolomnya sesuaikan, tadi ada kolom nomor, ada kolom UTS, ada kolom UAS, ada kolom tugas. Kita tambahkan lagi 2 kolom. Ini kolom keempat dan kolom kelima. Semua indeks di tabel ini dimulai dari 0. Atau kalau mau dimulai dari 1 juga bisa. Misal kalau dimulai dari 1, ya, kita mulai dari 1, X-nya ya bisa. Nah, X1, terus di sini nggak usah plus, cukup. Nah, cukup gini. Terus ini berarti akhir. Ini
huruf. Terus ini N++. Ini enggak header tapi tadi kolom judulnya adalah judul. Ya. Terus yang di sini J option. Pen dot show message box 0. Oke, kita coba running. Oke, saya lanjut. Mohon maaf. Di sini kita mempunyai tabel ya. Tabelnya adalah tabel dari data ini. Nah, ini sudah saya lakukan perubahan dari berdasarkan rumus. Jadi kode tabel ini kode tabel. Jadi bottom tabel tadi itu untuk mengkoneksikan dari baris 85 sampai 94 yang saya blok digunakan untuk melakukan koneksi ke database-nya dengan nama database-nya ini DTPBO. Terus untuk menampilkan data dan menghitung rumusnya, menghitung rumus akhir sama huruf itu di baris ini. Nah, ini untuk menampilkan di tabelnya nanti data. Selanjutnya untuk menyimpan, jadi data yang kita hitung berapa nilai huruf dan berapa nilai akhir itu disimpan di tabelnya itu ini di baris ini. Update TB nilai Z akhir. Nah, oke. Terus nanti waktu kita eksekusi tampil diklik itu akan menghitung rumus nilai akhirnya dan huruf dan ini akan nyimpan di database-nya di sini. Nah, ini. Kalau kita refresh juga akan nyimpan di sini. Misal kita nambah lagi, nah berarti kita harus nambah function insert ya. Kita harus nambah function insert-nya. Oke, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.